kita benar-benar merasakan indahnya beribadah di bulan Ramadan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ana rasa semuanya sudah berulang kali melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mungkin sebagian sudah 20 kali menghadapi bulan Ramadan. Mungkin sebagian sudah 30 kali. Tapi yang terkadang kita lupa adalah mengevaluasi. Dapat apa kita selama bulan Ramadan kemarin? Apa yang kita dapatkan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika beliau mengaminkan doa Jibril, syaqiyun abdun adraka Ramadan thumma salakha min falam yughfar lah. Syaqi, sengsara seorang hamba. Siapa yang sengsara? Seorang hamba yang hadir di bulan Ramadan, kemudian selesai Ramadan, dosanya tidak diampuni. Terkadang sebagian kita, ya ibadahnya hanya rutinitas. Bahkan sebagian di antara kita juga tidak mengagungkan Ramadan. Ahibati fillah. Kalau benar kita beriman dengan hari akhir, kita beriman akan adanya hari kebangkitan, di mana semua yang kita kumpulkan dalam kehidupan dunia akan hancur, akan kita tinggal. Kita akan berada di satu tempat sendirian tanpa ada yang menemani kecuali amalan kita. Maka tatkala ada keimanan itu, insya Allah kita akan benar-benar berusaha meraih kemuliaan bulan Ramadan ini. Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan ini ada satu malam. Satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang kerja di PZ Kasep, berapa lama dia akan bekerja? Mungkin kalau sampai pensiun 60 tahun. Kalau mungkin ada yang lebih, Masya Allah 65 tahun. Sedangkan kita bekerja satu malam kita bekerja, itu akan mendapatkan yang lebih baik dari seumur hidup antum semuanya di PZ Kasep. Dari semua hidup antum di sana. Yang tiap hari pagi berangkat kerja, sore pulang, bersungguh-sungguh kerja. Dibandingkan dengan beramal di satu malam, lewat tuh semuanya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000. Kita gaji bulanan. Gimana kalau kita dikasih gaji 1000 bulan hanya untuk sebulan penuh beribadah? Sebulan bekerja dapat gaji 1000 bulan. Anda rasa semua orang yang berakal sehat akan berusaha bekerja keras untuk meraih. Tapi kebanyakan kita orientasi hidupnya, ambisi hidupnya hanya perut dan yang di bawah perutnya. Bas.
bulan Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa ternyata perut dan yang di bawah perut sesuatu yang bisa dikontrol dan diatur. Kita dari sejak fajar terbit sampai sekarang nggak makan, nggak minum. Sampai nanti matahari tenggelam kita juga masih bertahan. Bicara yang di bawah perut kita tahu. Kita tahan syahwat kita dari istri kita sendiri. Sampai matahari terbenam. Tapi kenapa banyak di antara kita yang tidak dapat mengambil pesan dari Ramadan ini untuk menjadi insan yang bertakwa? Kalau ternyata engkau bisa meninggalkan makanan yang halal. Halal makanan itu. Siapa yang mengatakan kopi itu haram? Halal. Siapa yang mengatakan es buah itu haram? Halal. Tapi di siang hari bulan Ramadan engkau tinggalkan. Kenapa engkau mampu? Aku sedang berpuasa. Oh, berarti ternyata urusan perut dan yang di bawah perut ini bisa diatur sama kita. Kita bisa mengatur. Tapi kebanyakan kita diatur sama perutnya dan diatur dengan yang di bawah perutnya. Agar kita dapat meraih kemuliaan Ramadan ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, tujuan harus jelas. Yang kedua, niat tak boleh bercampur. Yang ketiga, aturan main harus, syarat dan ketentuan harus dipenuhi. Kemudian kita harus tahu di mana letak hadiah-hadiah. Door prize-nya itu di mana. Dan yang kelima sebenarnya pelatihan yang tidak boleh putus. Bicara yang pertama, tujuan harus jelas. Apa sih tujuan kita hidup? Kalau kita melihat orang keluar dari perut ibunya, bayi orok, kemudian dibesarkan, dewasa, bekerja, menikah, punya anak lagi, terus tua, mati. Ada yang tidak sempat tua. Baru umur 10 tahun udah mati. Ada yang belum sempat nikah, mati. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang jadi atasan, ada yang jadi bawahan. Apa sih sebenarnya tujuan hidup ini? Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 115. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, tafadhal. Siapa yang mau baca? أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Subhanallah. Allah mengajak kita untuk berpikir. Apakah kita disiapkan untuk main-main aja? Tidak ada tujuan dan maksud. Kemudian ketika mati selesai urusannya. Nggak seperti itu. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk satu tujuan. Mengabdi kepada aku. Dimanapun kita hidup. Di posisi mana kita diletakkan. Jabatan apa yang kita dapatkan. Maka kita tidak akan pernah keluar dari yang namanya hamba Allah. Nggak bakal keluar. Engkau mau jadi GM. Engkau mau jadi gubernur. Engkau mau jadi menteri. Engkau mau jadi presiden pun. Engkau tidak akan dapat keluar dari namanya hamba Allah. Sehingga jangan lupa. Dengan tujuan utama kita. Karena terkadang orang kalau dapat jabatan tuh jadi lupa. Seperti kacang lupa sama kulitnya.
Dia merasa besar, merasa tinggi. Engkau tetap budak Allah SWT. Kita melihat keindahan dunia ini. Gemerlapan, berkilauan yang membuat sebagian terperdaya. Allah ingatkan. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amal. Sesungguhnya kami menjadikan semua yang ada di muka bumi ini itu zina, perhiasan. Untuk apa tujuannya? Untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Bukan siapa yang paling kaya. Bukan siapa yang paling sukses. Bukan. Bukan siapa yang paling tampan. Ada lomba laki-laki tertampan mungkin. Perempuan tercantik. Bukan untuk itu hidup. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalan. Dan Allah jelaskan tentang akhir cerita dunia ini. Sebagian yang sekarang bekerja di PZ Kasen. Kira-kira apa ceritanya Kasen? Sampai berapa lama Kasen akan bertahan? Semuanya yang ada di muka bumi ini. Kata Allah, wa inna la ja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurusa. Dan kami benar-benar akan menjadikan semua yang ada di muka bumi ini debu. Debu. Maka jangan sampai kita lupa sama tujuan. Insya Allah kalau kita sudah punya tujuan, langkah selanjutnya mudah. Kalau bicara puasa, kenapa kita disyariatkan puasa? Ya Allah udah sebutin. La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa kepada Allah. Allah juga udah sebutin. Tentang bagaimana ibadah ini. Yuridullah bikumul yusra. Wala yuridu bikumul usra. Allah gak ingin kesulitan buat kalian. Gak ingin. Allah ingin kemudahan buat kalian. Subhanallah. Puasa kemudahan. Ya. Ini kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Agar engkau menjadi manusia. Tidak menjadi binatang. Apa beda manusia sama binatang? Akal. Mana binatang gak punya akal. Manusia dikasih akal. Tapi kalau ternyata akalnya manusia tidak dapat digunakan untuk mengontrol perut dan yang di bawah perutnya. Maka apa beda dia dengan binatang? Apa beda binatang sama manusia? Binatang tuh kalau masalah makan. Kalau kita lepas seekor kambing, maka dia nggak akan peduli dengan rumput tetangga atau rumput majikannya. Dia tidak akan peduli dengan bunga yang mahal atau bunga yang murah. Yang ada di benak dia, yang dapat dia raih, yang dapat dia makan, dia akan makan. Itu binatang. Makanya kalau ada seorang hamba yang makan hak saudaranya, mencuri atau apa yang dia lakukan, berarti dia apa bedanya sama binatang tadi? Maka bulan Ramadan benar-benar tujuannya untuk menjadikan engkau manusia dan bukan binatang. Engkau bisa ngontrol nafsu. Kalau bicara kemauan, semua punya kemauan. Tapi dengan Ramadan kita tahu batasan-batasan kita. Oh ini gak boleh ternyata. Kenapa? Bukan milikku. Ini gak boleh. Terus mana yang boleh? Yang ini yang boleh. Di bulan Ramadan kita lakukan itu. Kita menjadi manusia di bulan Ramadan. Kan kita dapat mengontrol nafsu kita. Tadi kita bicarakan. Kalau harta orang dia tidak makan. Kalau harta sendiri. Makanan sendiri. Nggak dia makan di bulan Ramadan. Masa dia mau makan milik orang lain? Tapi bicara yang kedua. Niat tidak boleh bercampur. Haibati fillah. Sebagian kita berpuasa karena tradisi. Dan sepertinya tradisi ini berusaha, bukan tradisi ya. Peradaban yang ada sekarang berusaha untuk menjadikan puasa ini tradisi. Budaya. Sehingga kalau kita lihat acara televisi di bulan Ramadan ini, ya menyesuaikan mereka. Kemudian kita melihat juga yang banyak menjadi pemberitaan itu tentang bagaimana berbuka. Berbuka daerah sini, berbuka daerah sini. Oh mereka punya tradisi bikin kue ini, bikin macam-macam. Padahal ini bulan ibadah, bukan bulan makan. Kok kemudian berubah menjadi bulan wisata kuliner? Yang ada di benak orang puasa itu makan.
bukan ibadah. Seharusnya seorang yang mampu mengosongkan perutnya di siang hari, ketika datang waktu berbuka, dia lebih mampu mengontrol makanan. Kalau sebelumnya dia makan apa saja, ketika itu dia tidak lagi. Kenapa? Ini bulan puasa, bulan beribadah. Bentar lagi aku mau sholat tarawih. Kenapa kadang-kala kita ngelihat ada orang-orang yang makan sampai kekenyangan? Karena lupa dengan niat puasa. Puasanya hanya ikut-ikutan. Semua pada puasa, akhirnya dia puasa. Mungkin ini jawaban bagi sebuah pertanyaan yang mengatakan, kenapa ya ada orang nggak sholat tapi puasa? Nggak sholat dia. Sholat yang 5 waktu enggak. Yang kita tahu sholat ini rukun Islam yang kedua nggak dikerjain. Tapi Ramadan puasa dia. Bisa jadi yang mendorong dia untuk berpuasa adalah ikut-ikut. Sehingga dia nggak akan dapat pahala apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena beriman. Engkau kenapa puasa? Ya, aku dipanggil sama Allah. Aku masuk dalam firman Allah di Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Aku masuk yang beriman. Saya orang Islam. Terus ya wajib. Kutiba alaikumusiyam. Maka saya puasa. Hanya itu tujuannya, ada yang lainnya. Apa? Ihtisaban. Cari pahala. Cari balasan. Oh berarti nggak ikhlas? Ikhlas. Mintanya sama Allah, Pak. Allah yang nyuruh itu. Subhanallah jemaah. Manusia itu punya jiwa budak. Ya memang dia budak. Oleh karena itu setiap pekerjaan dia itu berharap ada balasan. Teman-teman yang kerja di Kazan ini. Kira-kira kalau nggak digaji kerja nggak? Kayaknya berhenti. Berhenti. Resign. Gaji telat aja ribut. Gimana kalau nggak digaji? Maka Allah kasih gaji di bulan Ramadan. Allah berikan balasan. Tapi ngambil nggak di sini. Nanti kalau udah selesai. Makanya seorang yang berpuasa dengan niat yang tulus. Sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Wahtisaban dan berharap pahala. Dia berharap pahala. Apa yang akan dia dapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosanya akan diampuni yang lalu. Wa man qama ramadhana imanan wahtisaban, begitu pula yang salat malam di bulan Ramadan, salat tarawih di bulan Ramadan, imanan karena beriman dan karena berharap pahala, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni. Kalau kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat, kenapa di awal Ramadan sampai malam ini mungkin masjid itu rame. Tapi setelah lewat itu, lewat 10 hari, mungkin mulai ada kemalasan di antara mereka. Apa penyebabnya? Niatnya. Orang itu kalau niatnya benar, tekadnya bulat, gunung dia daki. Dan dia tidak akan berhenti sampai ke puncak. Lautan dia seberangi. Walaupun dia tahu ada banyak mara bahaya di situ, dia lakukan. Karena dia niat. Ada target yang dia cari. Maka tolong yang puasa hari ini, tanyakan kepada dirimu, kenapa engkau puasa? Yang hari ini tidak puasa, tanyakan kepada dirimu, engkau termasuk yang beriman apa enggak? Kalau enggak, ya wajar. Karena yang disuruh puasa yang beriman. Yang enggak beriman, enggak disuruh puasa. Allah jelas-jelas mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau engkau tidak beriman, berarti engkau enggak wajib puasa. Yang puasa, lihat kenapa dia puasa. Yang enggak puasa, tolong dia bercermin. Dia beriman apa enggak? Kalau ternyata dia enggak beriman, ya wajar.
Dilanjutkan kok nggak puasa. Kemudian ahibati fillah, yang ketiga adalah mengetahui syarat dan ketentuan. Soalnya kalau kita niat, syarat dan ketentuan kita tidak kita penuhin, ya sia-sia juga puasa kita. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, rubba sa'imin hadduhu min siyamihil ju' wal atash. Banyak orang puasa, dia hanya dapat bagian lapar dan haus dari puasa. Nggak ada gunanya. Baik, aturan yang pertama atau ketentuan yang pertama, kita harus tahu bahwasanya Allah tidak butuh dengan puasa kita. Allah nggak butuh sama ibadah kita. Kalau semua penduduk bumi ini kafir, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau kalian semua kafir dan seluruh penduduk bumi ini kafir, artinya dia nggak akan puasa, dia nggak akan sholat, orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Rasul SAW menyebutkan sebuah hadis qudsi. Bahwasanya Allah berfirman. Kata Allah Azza wa Jal dalam hadis qudsi ini, Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, andai kata semuanya, manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, begitu pula dari bangsa jin, mereka berada di level kejahatan orang yang hatinya paling jahat. Kalau semuanya seperti Fir'aun ngaku Tuhan, kata Allah itu nggak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Sebaliknya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Andai kata semuanya itu berada di level ketakwaan orang yang paling bertakwa hatinya di antara kalian. Semuanya seperti Nabi Muhammad SAW dalam ketakwaannya. 8 miliar manusia seperti itu. Apa kata Allah Azza wa Jal? Ma zada dzalika min mulki syai'. Itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit. Terus kenapa kita disuruh beramal? Innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Kata itu amalan milik kalian. Aku hitungkan buat kalian. Kalian puasa, kalian zakat, kalian sholat. Itu aku catatkan. Kalian mau berbuat maksiat, ya aku juga catat buat kalian. Thumma uwafikum iyaha. Nanti aku kasih balasan. Bukan di dunia balasannya. Orang rajin puasa tambah kaya, nggak ada. Ada orang yang puasa Daud tetap miskin. Nggak ada. Terus balasannya nanti. Sedangkan dunia ini orang kafir pun Allah kasih kekayaan. Allah bagi-bagi dunia ini kepada semuanya. Kenapa? Dunia dan isinya. Itu tidak lebih dari satu sayap nyamuk di sisi Allah. Jadi aturan yang pertama kita harus tahu Allah tuh nggak butuh sama puasa kita. Kita nggak puasa atau kita puasa, yang untung kita, yang rugi kita. Buat Allah nggak ada. Maka tolong yang belum puasa sadar. Puasa ini untukmu. Sehingga yang dapat manfaat itu engkau yang berpuasa. Aturan yang kedua atau ketentuan yang kedua, wajib meninggalkan segala pembatal puasa. Makan, minum, bercinta dengan istri dari sejak fajar terbit sampai mentari terbenam. Dengan niat. Jadi niatnya itu sebelum fajar terbit kita harus niat puasa. Niat inilah yang kemudian akan menjagain kita. Menjaga dari melakukan pembatal puasa. Perlu lagi kita tahu apa pembatal puasa? Ya makan, minum, yang semisal makan dan minum. Kemudian ya syahwatnya.
syahwat seksnya dia. Ahibati fillah, kalau ada orang yang berbuka sebelum waktunya, dia puasa tapi berbuka sebelum waktunya, imma asar sudah berbuka, atau Ramadan cuma 10 hari. Aduh, saya cuma bisa 10 hari, sisanya udah gak puasa. Apa yang akan dia dapatkan? Karena ketentuannya harus menjaga, tapi karena dia gak menjaga, Rasulullah SAW beliau menceritakan bahwa pernah beliau tatkala tidur diajak oleh dua malaikat, dibawa nih pundaknya, dibawa Nabi SAW, lalu mendatangi sebuah gunung yang terjal. Faqala li is'ad, naik engkau. Dua orang itu mengatakan kepadaku, naiklah. Hatta idza kuntu fi sawa'il jabal, ketika kau berada di tengah-tengah gunung itu, fa idza ana bi sautin syadid, aku mendengar suara yang menggelegar. Aku bertanya, ma hadhil aswat, suara apa ini? Qala hadza uwa'u ahlin nar, itu suara lolongan penghuni neraka. Disiksa penghuni neraka, bukan berteriak lagi. Teriakannya itu seperti lolongan serigala atau anjing yang dipukulin. Na'udzubillah. Tsumantalaqa bi, lalu aku diajak lagi untuk berjalan. Fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim. Tahu-tahu aku melihat ada banyak orang yang sedang digantung terjungkir di mata kakinya. Terjungkir. Musyaqqaqatun ashdaquhum tasilu ashdaquhum daman. Pipi-pipi mereka itu sobek-sobek. Ngalir darah yang keras. Lalu aku bertanya, man haula? Siapa orang-orang ini? Siapa nih mereka nih? Maka kata Nabi SAW, haula alladzina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa lalu berbuka sebelum waktunya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Maka tolong aturan yang kedua dijaga. Jaga niat. Jangan ikut-ikutan. Insya Allah kuat engkau. Banyak pekerja keras mengatakan nggak mampu puasa. Engkau memang nggak niat. Kalau niat, engkau akan sahur. Dan sahurnya juga akan diakhirkan. Karena memang tahu kerjanya berat, dia akan makan makanan yang bergizi. Kenapa? Aku bekerja. Jangan sampai akhirnya dia berbuka sebelum waktunya. Ketentuan yang keempat, Allah memberikan keringanan buat yang sakit, buat yang musafir, hamil, wanita hamil, menyusuin, orang yang tua dan tidak mampu berpuasa, maka dia boleh tidak berpuasa. Dengan catatan, kalau orang tua yang sepuh, orang yang sakit tidak pernah diharapkan sembuh, maka dia cukup membayar fidyah. Tapi kalau yang sakit, yang musafir, maka dia perlu mengganti puasanya nanti di hari-hari yang lainnya. Ketentuan yang keempat, menjaga lisan, menahan emosi, dan meninggalkan perbuatan bodoh. Jadi bukan cuma nahan makan dan minum, tapi juga menahan nafsu untuk marah. Nabi SAW mengatakan, wasiyamu junnah. Puasa adalah perisai. Wa idza kana yaumu saumi ahadikum. Apabila salah seorang sedang berpuasa, fala yarfuth. Jangan ngomong kotor. Wala yaskhab. Jangan teriak-teriak mencela. Sampai dalam kondisi diajak berantem sama orang yang puasa ini nahan diri. Wa fa in sabbahu ahadun aw qatalahu. Kalau ada yang mencaci maki dia, ada yang membuli dia atau menantang dia berantem, hendaklah dia menjawab, inni shaim, inni shaim. Dia katakan, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Dan Nabi SAW mengatakan, man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta
beramal dengan kedustaannya, serta melakukan tindakan kejahilan, dia puasa, tapi dia tidak meninggalkan ucapan dusta, perbuatan dusta, tindakan kebodohan. Maka kata Allah, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَبَهُ. Allah nggak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Butuhnya engkau jadi orang bertakwa. Itu yang ditujukan dari puasa. Tapi sebenarnya Allah nggak butuh sama sekali. Tapi Allah mengatakan kepada kita bahwa mewajibkan puasa agar kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketentuan yang kelima, banyak-banyak sholat malam. Yang bekerja shift malam, mungkin nggak bisa sholat malam, sholat tetap. Nggak harus berjamaah di masjid. Perbanyak amal soleh. Apalagi membaca Al-Quranul Karim. Apalagi kalau bacanya ketika sholat. Sholat malam, aku nggak hafal Quran, Ustaz, tafadhal. Kau pegang Quran, kau baca Quran. Sehingga kau bisa sholat lebih lama, tidak seperti biasanya. Ini di antara aturan yang perlu dilakukan. Dan kita tahu bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Kalau kita melihat Rabi' bin Sulaiman, muridnya Imam Syafi'i, dia mengatakan Imam Syafi'i biasa menghatamkan Al-Quran dalam sebulan sebanyak 30 kali. Artinya di bulan Rajab, bulan Sya'ban 30 kali. Wa idza dakhala Ramadan, kalau beliau masuk bulan Ramadan, beliau menghatamkannya 60 kali. Disebutkan selain yang beliau baca dalam sholat. Itu yang dibaca aja 2 kali. Bagaimana dengan kita jemaah? Mau meraih kemuliaan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan yang diturunkan Al-Quranul Karim, tapi kita nggak berusaha untuk membacanya, memahaminya, mentadabburinya. Kemudian, ya sedekah. Perbanyak sedekah. Mau raih kemuliaan, Masya Allah, ini amalan di bulan Ramadan dilipat gandakan, diberkahin sama Allah. Dan kita tahu ada yang wajib, ada yang sunnah. Selesaikan dulu yang wajib, kemudian yang sunnah. Orang punya kewajiban zakat, keluarkan zakat yang wajib. Setelah itu baru engkau laksanakan yang sunnah. Dan Nabi SAW mengatakan, Man fattara sa'iman falahu mithlu ajri. Barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, niscaya dia akan mendapatkan seperti pahala orang yang puasa tadi. Sama. Artinya kita kalau ngasih berbuka 10 orang puasa, Masya Allah, dapat pahala 10 orang yang berpuasa. Makanya kenapa kalau kita lihat di bulan Ramadan ini banyak orang baik. Karena memang dia tahu ini bulan panen pahala. Kemudian jangan lupa zakat fitr. Karena Rasulullah SAW mewajibkan zakatul fitr tuhratan lis-sha'im minal lagwi war-rafath. Untuk menyucikan puasa orang ini dari kata-kata kotor dan kata-kata yang sia-sia. Wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Kemudian segerakan buka dan akhirkan sahur. Jadi seorang muslim yang puasa ketika bekerja itu lebih fokus. Nggak ada alasan, oh capek Ustaz, ngantuk, puasa tadi malam, sholat tarawih, ini itu. Puasa itu pengaruhnya kepada orang, dia semakin fokus. Kalau engkau gagal fokus, ketika bekerja nggak bisa semangat, bisa jadi penyebabnya bukan puasa, tapi kurang tidur. Ada tradisi dan budaya yang menyebabkan engkau akhirnya ketika bekerja tidur, ngantuk. Jadi bukan karena puasanya, tapi karena tradisi dan budaya dia. Kemudian nih, kalau punya pekerja di rumahnya diringankan. Jam kerjanya diringankan ya. Sebagai nasihat para salafus saleh tentang meringankan pekerjaan orang-orang yang bekerja dengan dia di bulan Ramadan. Kemudian jamaah, jangan berhenti sebelum garis finish. Ini aturannya. Kenapa? Karena kalau engkau berhenti di tengah jalan nggak dihitung. Jadi didiskualifikasi. Didis kata mereka. Ya udah, kenapa? Loh, engkau seharusnya sampai akhir. Kau cuma tengah jalan. Mau minta hadiah. Padahal
puncak dari Ramadan ini adalah 10 hari terakhir. Di mana Rasulullah SAW beriktikaf mencari Lailatul Qadar. Ini kalau ingin hasil yang lebih bagus, sedang berusaha untuk iktikaf. Kecuali orang yang punya kontrak kerja, nggak bisa dia meninggalkan kerjaannya, maka terpaksa dia tetap banyak-banyak ibadah walaupun di tempat kerjanya. Kemudian jamaah, ya bicara kita harus tahu hadiah-hadiahnya. Di mana sih? Karena orang kalau tahu ada door prize, ada hadiah, dia semangat. Maka tolong belajar. Di mana hadiahnya? Tiap malam kata Nabi SAW, walillahi utaqa, ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Itu tiap malam. Bahkan tiap hari, tiap siang dan tiap malam. Maka harapan kita bisa sungguh-sungguh. Doanya orang yang berpuasa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian ada pintu rayyan untuk orang yang rajin berpuasa. Kemudian ada 2 kegembiraan buat orang yang sedang berpuasa. Kegembiraan tatkala berbuka, kegembiraan tatkala berjumpa Allah Azza wa Jal. Maka hal ini akan mendorong kita untuk sungguh-sungguh berpuasa. Dapat tuh kemuliaan. Hanya butuh pembiasaan. Tapi jangan sampai puasa ya jadi kebiasaan yang tidak ada ibadah di dalamnya. Kemudian yang terakhir, pelatihan yang nggak boleh terputus. Makanya ini mungkin kita sudah kajiannya telat. Seharusnya kajiannya sebelum Ramadan. Supaya kita dapat meraih. Nabi SAW di bulan Sya'ban itu puasa hampir full. Sebagai bentuk mengagungkan bulan Sya'ban. Karena pada waktu itu amalan diangkat. Dan mempersiapkan diri untuk masuk bulan Ramadan. Kalau kita nggak punya pelatihan terhadap puasa, biasanya malas orang ketika puasa, jadi ngantuk ini itu. Barakallahu fikum. Itulah beberapa hal yang semoga kita dapat laksanakan dalam meraih kemuliaan bulan Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke kami Fakhri. Jazakumullah khair. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas penjelasannya. Alhamdulillah teman-teman, silakan bila ada yang mau ditanyakan bisa dituliskan di kolom komentar. Mungkin saya akan mulai dengan pertanyaan saya yang yang mengganggu juga. Ustaz, mohon penjelasannya, apakah suntikan, artinya kita ke dokter kemudian disuntik, atau kita menggunakan obat tetes mata dan obat tetes telinga itu termasuk membatalkan puasa? Masya Allah. Nah, ahibati fillah. Bicara suntikan. Suntikan ini ada 2. Ada suntikan yang diberikan lewat pembuluh darah. Ada khilaf di antara para ulama. Ana lebih condong yang mengatakan membatalkan. Kalau suntikannya itu lewat pembuluh darah. Karena ada air, ada apa yang dimasukkan di sana. Tapi kalau suntikan itu di bawah kulit saja. Selama suntikannya itu bukan untuk suntikannya bukan untuk membuat orang itu jadi nggak lapar ya ini itu, maka insya Allah nggak ada masalah. Bagi suntikan obat ya yang di bawah kulit insya Allah aman. Penggunaan obat tetes mata, obat tetes telinga insya Allah juga tidak membatalkan puasa. Yang berbahaya adalah obat tetes hidung. Kalau sampai ke tenggorokan maka akan membatalkan puasa. Karena Nabi SAW memberi nasihat apabila engkau sedang beristinsyak, yaitu menghirup air, jangan berlebihan. Karena memang ada rongga yang dapat mengantarkan ke tenggorokan dan mengantarkan ke perut. Jadi seperti itu berkaitan dengan pertanyaan tadi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz.
Berikutnya ini ada pertanyaan dari Mbak Rini ya. Ustadz, adakah amalan sederhana yang dahsyat pahalanya? Nah, Afwan. subhanallah jemaah. Kalau tanya amalan yang paling dahsyat, yang ringan diamalkan tapi besar pahalanya adalah zikrullah. Mengingat Allah Azza wa Jalla. Yang sampai-sampai Nabi SAW mengatakan khairun min infaqi dhahabi wal wariq. Lebih baik daripada kalian berinfak emas dan perak. Lebih baik daripada seorang berjuang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka berusaha membunuh dan ini berusaha untuk membunuhnya. Apa amalan itu? Zikrullah. Mengingat Allah Azza wa Jalla. Ini amalan yang ringan sebenarnya. Tapi pahalanya dahsyat sekali. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah kepada aku pasti ingat kepada kalian. Di bulan Ramadan ini, khususnya yang bekerja. Kadangkala bekerja itu tangannya bekerja. Lisannya nggak kerja. Nah, ketika tangannya bekerja, mungkin dia memasukkan botol atau apa ini itu. Lisannya bisa berzikir. Mengatakan subhanallah, 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 subhanallah wa bihamdi. Kemudian amalan yang paling utama adalah tadi Lailatul Qadar. Tapi malam Lailatul Qadar ini misterius. Nggak tahu kapan. Bisa jadi malam 21. Bisa jadi malam 23. Bisa jadi malam 25. Sehingga tugas kita adalah berjuang di malam-malam terakhir itu untuk mendapatkan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian amalan lain. Memberi buka orang yang berpuasa. Gimana nih perempuan-perempuan sedang datang bulan. Usahakan dia kirim makanan untuk berbuka. Subhanallah. Itu dapat pahala seperti yang sedang berpuasa. Bukankah ini dahsyat sekali? Umrah di bulan Ramadan. Yang mampu umrah. Kata Nabi SAW. Ta'dilu hajjah. Atau hajjatan ma'i. Pahalanya seperti haji. Atau haji bersama Nabi SAW. Gimana kita? Nggak akan mengamalkan hal ini. Tapi semua butuh niat ya. Butuh niat, butuh kesungguhan. Semoga Allah memudahkan buat kita. Hada wallahu a'lam bishawab. Baik. Selanjutnya dari Ulia Zahratun Nisa. Assalamualaikum Ustaz. Ibu hamil dan menyusui yang tidak berpuasa, apakah harus mengganti puasa atau cukup bayar fidyah? Terima kasih, jazakallahu khair. Ingat buat ibu hamil dan buat ibu yang menyusui. Kedua orang ini wajib berpuasa. Kalau mampu. Kalau tidak mampu, maka diperbolehkan untuk berbuka. Tidak mempunyai apa karena takut membahayakan dirinya atau membahayakan janinnya. Kalau ternyata enggak, aman dia. Bayinya enggak apa-apa, dirinya juga enggak apa-apa, maka dia wajib berpuasa. Terus ketika dia tidak berpuasa karena tidak mampu untuk berpuasa, apa yang harus dia lakukan? Apakah cukup membayar fidyah atau dia mengqadha puasa plus membayar fidyah? Maka di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Jumhur ulama dari imam yang 4, mereka mewajibkan qadha. Jadi mengganti puasa itu wajib. Ada yang mewajibkan qadha plus bayar fidyah. Sebagian mengatakan kalau dia itu khawatir sama anaknya, dia berbuka bukan karena dirinya tapi anaknya. Maka dia wajib bayar fidyah plus qadha tadi. Namun pendapat yang lebih kuat adalah cukup mengqadha sholatnya saja. Ada yang berpendapat cukup bayar fidyah. Ana rasa yang lebih aman buat kita adalah dia membayar puasanya. Kapan? Tatkala mampu. Nanti perempuan ini akan tidak hamil. Perempuan ini nanti akan tidak menyusui. Kalaupun dia menyusui mungkin anaknya sudah mulai gede. Mulai bisa dikasih susu tambahan. Berarti ibunya sudah bisa berpuasa. Maka tolong jangan meremehkan bulan Ramadan ini. Ini hari-hari yang sangat mulia. Jangan sampai membatalkan tanpa alasan yang jelas.
Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari Andika Nugraha. Ustaz, bagaimana hukumnya mendengarkan murattal Al-Quran atau kajian pada jam kerja? Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, kalau bicara hukum mendengarkan murattal, dilihat aturannya bagaimana. Kalau ternyata di tempat itu musik boleh, oh berarti murattal lebih boleh lagi. Di tempat itu, tempat kerja kita ada orang yang nyetel musik umpamanya. Kan ini bicara mendengarkan. Kita tidak bicara hukum musik. Tapi hukum tadi mendengarkan sesuatu di waktu kerja. Kalau ternyata mendengarkan sesuatu di waktu kerja itu diperbolehkan oleh perusahaan, maka kita dengerin. Jadi sambil bekerja, kadang-kala ada orang menyetel Al-Quranul Karim. Dia mungkin sambil jahit ya. Ibu-ibu sambil nyapu, sambil mendengarkan, nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata perusahaan melarang, dikarenakan dapat mengganggu fokus kerja dia, maka jangan dengerin. Memang karena jam kerja, ya mau nggak mau kita harus taat dengan aturan yang ada. Sehingga yang dilihat adalah apakah aturannya membolehkan atau tidak. Kalau aturannya membolehkan, ya silahkan kita mendengarkan murattal ya. Ada aturan di perusahaan boleh sholat duha umpamanya. Tapi nggak lama-lama, ya kita sholat duha. Orang-orang beriman itu ketika bekerja, mereka benar-benar menjaga kontrak kerja yang terjadi antara mereka dengan pihak yang mempekerjakan mereka. Jangan sampai kita membolimin karena waktunya kita gunakan untuk baca Quran, untuk ngaji, untuk dengerin kajian, padahal waktunya seharusnya kita mendengarkan seminar mungkin atau apa. Maka hendaklah kita mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Jangan sampai akhirnya kita makan gaji haram. Karena pada hari itu kita nggak masuk tapi dapat gajinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya terima kasih Ustaz ya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Iskandar. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau tanya, saat Ramadan karena perjalanan pulang kita jadi tertunda salat maghrib. Apakah saat kita jamak salat maghrib bisa kita lakukan setelah salat isya dan tarawih? Jazakallah khairan. Masya Allah. Naam. Barakallahu fikum. Ya ahibati fillah, ingat Allah mengatakan hafidhu ala salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat kalian. Secara khusus jagalah salat pertengahan, salat asar. Jangan sampai kita ini salat semau kita. Sedangkan Allah Azza wa Jalla mengatakan inna salat kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Salat itu kewajiban yang waktunya sudah ditetapkan dalam agama kita. Tapi ada rukhsah. Ketika nggak mampu salat pada waktu itu boleh jamak. Zuhur sama asar, maghrib sama isya. Bagaimana cara menjamaknya sekarang? Ketika kita telat, imamnya sudah salat isya. Bolehkah kita salat isya sama imam? Atau kita wajib salat maghrib dulu? Pendapat yang lebih kuat adalah wajib salat itu tertib. Yang namanya salat maghrib adalah sebelum isya. Di jamak takhir itu diakhirkan waktu maghribnya diikutkan isya. Bukan jamak takhir maksudnya waktu salat maghribnya setelah isya. Enggak. Karena tetap harus tertib. Terus gimana Ustaz? Kita kalau sampai masjid, imamnya salat isya. Maka kita niatnya salat maghrib. Perbedaan niat antara imam sama makmum tidak membatalkan salat. Si makmum tadi karena telat dia niatnya salat maghrib. Lalu terus gimana? Maghrib kan 3, nih isya 4. Ya, yang pertama, engkau bisa nanti ketika rakaat ketiga imamnya berdiri, engkau duduk tasyahud.
kemudian engkau nunggu sampai imamnya salam. Jadi dia dalam kondisi tasyahud, silakan duduk berdoa, nunggu imamnya, karena imamnya 4 rakaat, tinggal 1 rakaat lagi, dia kan 3. Imamnya 4 rakaat, ketika imamnya salam, ikut salam bersama imam. Kalau memang kau masbuk 1 rakaat, ya udah selesai. Gimana kalau itu taraweh? Bisa juga tadi. Ketika dia sholat taraweh, niat kita adalah sholat maghrib. Kalau memang karena kita telat, kita jamak, niat kita sholat maghrib. Kalau imamnya sholat 2 rakaat, berarti kita nambah 1 rakaat lagi. Setelah itu imamnya taraweh, Ustaz. Anda belum sholat isya. Boleh lagi niat sholat isya. Dalam kondisi imamnya sholat taraweh. Hada wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Berikutnya dari Pak Bahrudin Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Sebelum Ramadan dan awal Syawal biasanya banyak orang yang ziarah kubur. Bagaimana hukumnya Ustaz? Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Ziarah kubur ini disyariatkan untuk mengingat kematian. Rasulullah SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang ziarah kuburan. Fa innaha tudzakkirul akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Melembutkan hati kita. Selain kita untuk doakan yang meninggal dunia. Waktunya kapan? Waktunya tidak dibatasi. Mau sebelum Ramadan, mau ketika Ramadan, mau ba'da Ramadan, mau Idul Adha, mau Muharram, mau Safar. Tidak ada ketentuan. Tapi tolong tujuannya tercapai. Tujuannya adalah mengingat kematian. Pulang dari ziarah kubur, kita jadi ingat dengan akhirat kita. Kita jadi nggak makan haram. Kita kerjanya semakin sungguh-sungguh. Karena kita bakal mati, Allah akan menghisap dia. Jadi berkaitan dengan ziarah kubur, sejatinya tidak ada waktu tertentu. Mau sebelum Ramadan, mau setelah Ramadan. Tapi yang jelas kita tidak boleh mengkhususkan waktu tersendiri. Meyakini fadilah tersendiri. Kalau ternyata Nabi SAW tidak pernah mengatakannya. Tidak pernah menyampaikannya. Tapi yang jelas diperbolehkan ziarah kubur kapan saja. Mau tengah malam, mau sepertiga malam akhir. Boleh orang ziarah kubur. Namun tolong niatnya tidak salah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Penny. Ustaz, untuk bayar fidyah bagi ibu yang sudah tidak mungkin puasa lagi karena uzur, mana yang lebih utama? Apakah dibayarkan setiap hari atau dikumpulkan dibayar di depan atau di belakang setelah Ramadan selesai? Mohon pencerahannya, jazakallah khair. Nah, berkaitan dengan membayar fidyah buat orang yang sudah tidak mampu berpuasa. Allah mengatakan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang nggak mampu untuk puasa maka bayar fidyah, ngasih makan orang miskin. Baik. Bagaimana sekarang cara ngasih makannya? Yang pertama, boleh kita ngasih makanan mentah. Makanan mentah ini ya beras sama telur umpamanya. Dengan jumlah umpamanya setengah sok. Setengah sok ini 1,4 kilo kira-kira. Untuk per hari. Bisa kita kasih makanan matang. Kita nasi bungkus, beli nasi padang, berikan kepada fakir miskin. Waktunya kapan? Waktunya itu harus di harus ketika atau sesudah hari puasa itu terlewatin. Jadi nggak boleh kita bayar umpamanya, ini menurut pendapat yang lebih kuat ya. Kalau kita maunya tanggal 15 nih. Tanggal 15 kita mau kasih makan 30 orang. Nggak, jangan. Tanggal 15 atau tanggal 8 hari ini engkau kasih makan buat 8 orang.
kasih makan untuk 8 orang. Kemudian kalau ternyata 15 hari, ya udah kasih makan yang hari sebelumnya. Jadi bayar fidyah itu nggak boleh untuk hari yang selanjutnya, tapi untuk hari yang sebelumnya. Walaupun di mazhab Abu Hanifah diperbolehkan membayar untuk yang sebelumnya. Tapi lebih hati-hati kita bayar yang sesudahnya. Kalau ternyata udah bayar, Ustaz, awal Ramadan itu sudah ngasih makan 30 orang. Ya, menurut pendapat yang kuat nggak sah ngasih fidyahnya. Kapan? Nanti di akhir Ramadan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang begitu semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tatkala dia sudah tua renta dan tidak mampu berpuasa, di akhir Ramadan dia ngundang 30 orang makan di rumahnya, kasih makan, selesai dia bayar fidyahnya. Jadi seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Iqbal Ramadhani. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya, doa zahabat dhama wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah dibaca sebelum atau setelah membatalkan puasa? Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah, ana ingin mengingatkan berkaitan dengan doa. Salah satu kondisi yang dikabulkan itu orang ketika berpuasa. Da'watus shaim. Doanya orang puasa itu mustajab. Sejak kapan? Sejak dia puasa. Sampai matahari terbenam. Maka perbanyaklah berdoa. Buka buku doa. Aplikasi doa. Ada waktu kosong baca doa. Mohon sama Allah. Baik, berkaitan dengan ada doa sebelum berbuka. Hadis yang mengatakan inda fitri, doa ketika berbuka itu mustajab. Jadi sepanjang hari mustajab sampai ketika mau berbuka pun mustajab. Adapun berkaitan dengan dhahabat dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah, bebas membacanya sebelum atau sesudahnya. Ketika seorang sudah minum, tatkala itu dia berasa bagaimana haus itu pergi, maka dia mengatakan dhahabat dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Atau sebelum dia, gimana Ustaz kalau anak nggak minum, anak makan kurma. Ya udah makan kurma, tapi kan tetap akan ada yang melewati di tenggorokan kita. Jadi bacanya boleh sebelum berbuka atau sesudah dia membatalkan puasanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Agus Murdianto. Assalamualaikum Ustaz. Salat tarawih yang menurut hadis paling sah di 11 atau 23 rakaat. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, kalau bicara sholat tarawih ini sholat malam sebenarnya. Mana yang lebih sahih? Yang lebih sahih sholat malam itu tidak ada batasan. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang sholat malam, kata beliau alaihi salatu wassalam, salatul lail mathna mathna. Wa idha khashital fajra fa'autir biwahidah. Sholat malam itu dua-dua. Kalau engkau takut subuh, tutup dengan witir 1 rakaat. Hadis ini dijadikan sandaran oleh para ulama tentang tidak ada batasannya sholat malam. Adapun Nabi SAW, Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah sholat malamnya itu di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Nggak pernah. Ini Nabi SAW. Dan kita tuh bacaan Nabi SAW 1 rakaat kadangkala sampai 5 juz. Tapi ketika Aisyah mensifati, bukan membatasi, harus segitu. Oleh karena itu di masa para sahabat Nabi, sholat tarawihnya ada yang 11, ada yang 23 atau 21. Ini menunjukkan bahwasanya memang mereka memahami 11 rakaat sholatnya Nabi SAW bukan batasan. Tapi itu kekhususan buat Nabi SAW, beliau seperti itu. Tapi beliau kadang-kala kurang. Kadang-kala sholat malamnya 9 rakaat, kadang-kala 7 rakaat, kadang-kala 5 rakaat. Jadi sesuai dengan kondisi. Jadi dua-duanya boleh.
Yang mau 11 silahkan, yang mau 23 silahkan, tapi jangan lupa ruh sholatnya ini. Ada orang sholat 23 rakaat merasa lebih baik dari yang 11 rakaat. Belum tentu. Tadi kita sampaikan di awal bahwasanya tujuan hidup ini bukan banyak-banyakan amal, tapi baik-baikan amal. Jadi yang terbaiklah yang akan diterima. Oh, yang penting sholat. Jangan. Ada orang sholat masuk neraka. Bahkan Nabi SAW mengatakan, wa inna rajula la yusalli salata sittina sanah wa lam tuqbal lahu sholat. Ada orang yang sholat selama 60 tahun sholat. Satu pun sholatnya nggak diterima. Sholat dia. Maka tolong kita berusaha untuk memperbaiki kualitas sholat kita. Kalau bicara jumlah, insya Allah yang 23 boleh, yang 11 boleh. Tapi jangan sampai yang 23 lebih cepat daripada yang 11. Kadang-kala kan ada apa ini? Yang 11 belum selesai, yang 23 udah selesai. Kadang-kala bacaannya terlalu cepat. Sehingga yang dikejar itu adalah kuantitas, bukan kualitas. Yang dikejar adalah bagaimana sampai 23 rakaat. Seharusnya yang dikejar adalah bagaimana sholatnya khusyuk diterima oleh Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallah. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Lius Yulianto. Assalamualaikum Ustadz, Ana mau tanya, jika membayar makanan dengan kartu kredit bagaimana hukumnya? Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Ya. Ana tidak terlalu paham dengan kartu kredit. Ana nggak pernah punya kartu kredit. Tapi yang Ana tahu, Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Rasul SAW melaknat yang makan riba, yang ngasih makan riba, yang mencatat, yang jadi saksi, terlaknat. Kartu kredit ini ada ribanya enggak? Oh Ustaz, kartu kredit ini kalau bayarnya tepat waktu nggak ada ribanya. Kalau nggak salah gitu ya. Iya, kalau umpamanya 1 bulan gitu ya. Lalu kita bayar sebelum tanggal 30, kita bayar tanggal 29 itu nggak ada bunganya. Berarti kan aman Ustaz, nggak ada ribanya. Nggak aman. Karena engkau mengadakan kesepakatan riba sama mereka. Mengadakan kesepakatan sesuatu yang dimurkai Allah Azza wa Jalla. Engkau menyetujui. Kalau nanti lewat batasnya, engkau bayar gini. Oh iya siap. Inilah yang dilaknat. Yang Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Ahibati fillah, riba ini yang menyebabkan kehancuran ekonomi. Ada banyak orang-orang yang tidak mau kerja dengan uangnya. Tapi dia mau uang itu beranak. Gimana uang bisa beranak tanpa bekerja? Ya riba ini. Orang yang punya modal besar didepositokan uangnya ini itu. Dipinjamkan sana, pinjamkan sini supaya beranak tuh uang. Maka semua yang modelnya ya utang piutang ada keuntungannya tadi, ada kelebihannya, itu adalah riba. Sehingga kalau bicara yang menggunakan kartu kredit bukan cuma buat beli makanan ya, mau beli makan, mau beli baju, beli apa, yang jelas kartunya itu riba. Engkau punya akad riba di sana, maka segera engkau ambil gunting, lalu digunting tuh kartu kreditnya. Selamat tinggal. Semoga Allah meridai kita. Hada wallahu a'lam bissawab. Ustaz, maaf ada yang tertinggal tadi. Pertanyaan dari Ibu Ika Diah Rahmawati. Pak Ustadz, apakah ada syariat dalam Islam melakukan acara mekengan yang identik membuat kue apem saat menyambut kedatangan bulan Ramadan? Apa itu namanya? Mekengan. Mekengan. Bikin kue apa? Kue apem. Kue apem. Masya Allah. Nah, ahibati fillah.
ke belakang ini kita melihat banyak acara-acara yang ternyata tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Bagaimana sebenarnya menyambut Ramadan? Rasulullah SAW menyambut Ramadan itu dengan berpuasa di bulan Sya'ban. Dengan memberikan kabar gembira. Mempersiapkan diri untuk beribadah. Bahkan sebenarnya persiapan untuk menyambut Ramadan ini minimal itu di bulan Rajab. Bagaimana? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, di bulan Rajab ini disebut oleh para ulama Syahruzar. Rajab itu bulan untuk menanam kebaikan. Jadi tanah yang awalnya tandus, yang banyak batu dibersihkan, yang banyak ilalang. Hati kita bersihkan di bulan Rajab. Lalu dikasih tanaman kebaikan di sana. Masuk bulan Sya'ban disebut Syahrus Saqi. Bulan untuk menyirami. Masuk bulan Ramadan, bulan untuk memanen hasil tanam kita yang sudah kita siramin di bulan Sya'ban. Adapun acara-acara yang disebutkan tadi, menyambut Ramadan dengan bikin apem, mungkin daerah sana. Ini tradisi-tradisi yang kalau kita ngelihat nggak baik. Terus terang, Ana melihat sendiri. Ada orang-orang yang menyambut Ramadan dengan makan. Menyambut Ramadan ini bukan dengan makan. Dengan beribadah kepada Allah. Dengan menguatkan tekad. Malah bukan dengan makan. Orang-orang yang menyambut Ramadan dengan acara makan ini itu. Sebagian mereka, Ana lihat sendiri, nggak puasa. Nggak puasa mereka. Di depan mata Ana lihat nih orang lain kemarin ikut acara. Masya Allah. Pulang gembira dari masjid bawa makanan. Tapi puasa enggak. Maka kita harus melihat. Gimana sih sebenarnya Nabi Muhammad SAW menyambut Ramadan? Apa yang beliau persiapkan? Apa yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya ketika masuk awal Ramadan? Jadi kemuliaan bulan Ramadan ini bagaimana menyambutnya? Ini yang mungkin kita perlu belajar lagi. Sehingga kita tidak disibukkan dengan tradisi-tradisi yang ternyata esensinya itu nggak ada kaitannya dengan Ramadan. Gitu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Selanjutnya dari pertanyaan dari Bapak Sahabuddin. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, kalau kita ke masjid katanya ada 2 yang dibawa ke masjid dan ada juga 2 yang dibawa pulang. Hal 2 tersebut apa Ustaz? Masya Allah. Kalau bicara 2 hal yang dibawa ke masjid, Ana baru dengar juga. Wallahu a'lam bishawab ya. Ketika orang berangkat ke masjid, dia itu membawa niat yang kuat. Dia berangkat ke masjid, 1 langkah itu diangkat derajatnya. Dihapuskan dosa. Ketika dia masuk masjid, ya, dia menunggu sholat. Ada malaikat akan bersolat kepada dia. Sehingga ketika dia pulang dari masjid, maka dia akan bawa pahala dari Allah dan bawa maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Tapi terus terang Ana nggak tahu, mungkin yang dimaksud sesuatu yang lain, tapi Ana baru dengar ya, 2 yang dibawa ke masjid, 2 yang dibawa pulang. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Nur Fahim Fikrianto. Assalamualaikum. Perlukah atau bolehkah bagi sesama muslim saling mengucapkan selamat memasuki Ramadan atau selamat berpuasa? Adakah dalilnya? Dan ucapan apakah bagi sesama muslim saat menyambut Idul Fitri? Adakah dalilnya? Nah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Berkaitan dengan ucapan selamat. Di sini para ulama berusaha untuk mendudukkannya. Apakah ucapan selamat ini masuk ibadah atau tradisi dan budaya? Yang lebih kuat menjadikannya sebagai budaya. Ucapan selamat itu. Sehingga tidak ada ketentuan kata-kata yang harus diucapkan. Kalau ibadah, ya berarti harus ada dalilnya tadi. Apa sih yang harus diucapkan? Tapi tatkala dimasukkan kepada budaya, maka tidak masuk dalam
ibadah yang diperlukan dalil. Namun yang dijadikan sandaran ucapan selamat di bulan Ramadan ini adalah sabda Nabi SAW. Nabi itu kalau masuk bulan Ramadan beliau mengatakan, Atakum Ramadan, syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Lalu beliau mengatakan, Tuftahu fihi abwabus sama, atau abwabul jinan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang kehilangan kebaikan malam itu, maka dia kehilangan keberuntungan, ya, orang yang terhalang dari kebaikan. Di sini para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini sebagai landasan ucapan selamat tadi. Bahwasanya boleh kita Nabi mengucapkan selamat akan hadirnya bulan Ramadan. Isi ucapan itu bebas sebenarnya. Tapi kalau isinya motivasi, itu akan lebih indah lagi. Seperti ucapan selamat Nabi SAW. Mama dikatakan selamat Ramadan ya, Ramadan nih, bulan yang berkah. Jangan lupa untuk cari Lailatul Qadar. Jangan lupa untuk bersungguh-sungguh beribadah. Seperti itu. Adapun Idul Fitr juga kembali karena ini dimasukkan kepada tradisi ucapan selamat ini, maka bebas, tidak ada kata-kata tertentu yang sudah ditetapkan nggak boleh keluar dari sana. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, tentang yang ditanyakan kepada Imam Ahmad tentang orang yang mengatakan ketika Idul Fitri mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum, ada masalah gitu loh. Ini sudah biasa terjadi, mereka mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum, atau kita mengatakan minal aidin wal faizin. Tapi ingat, buat orang yang puasa, kadang-kala nih orang nggak puasa juga minta diucapin taqabbalallahu minna wa minkum. Di Indonesia ucapan minal aidin wal faizin ditambahin dengan ucapan mohon maaf lahir dan batin. Sebenarnya minal aidin wal faizin artinya bukan mohon maaf lahir dan batin. Dan ini juga perlu diluruskan. Ada orang yang minta maaf sebelum Ramadan, ada yang minta maaf setelah Ramadan, Idul Fitri. Minta maaf itu jangan ditunda. Jangan berpikir, oh minta maaf itu Idul Fitri. Minta maaf itu ketika berbuat salah dan ketika engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan nunggu Idul Fitr. Dan juga tidak ada kekhususan Idul Fitri sebagai tempat untuk memohon maaf. Setelah perjuangan yang panjang di bulan Ramadan, disinilah muncul ucapan minal aidin wal faizin. Semoga termasuk orang-orang yang kembali, orang-orang yang sukses. Atau ucapan taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan dari dirimu. Bukan mohon maaf lahir dan batin. Tapi kalau memang engkau punya salah sama fulan, maka katakan aku mohon maaf. Aku mungkin pernah menyakitimu. Jadi seperti itu berkaitan dengan ucapan selamat ini dimasukkan kepada tradisi dan budaya, itu yang lebih kuat, tidak dimasukkan dalam bab ibadah yang diperlukan ucapan khusus gitu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu. Selanjutnya pertanyaan dari Leni Permana. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya salat tarawih yang dilaksanakan di masjid tetapi karena sedang pandemi sekarang ini jadi salatnya memakai masker dan shafnya tidak rapat? Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Memang kita itu dilarang ketika sholat untuk menutup wajah kita. Dan ketika sholat kita diperintahkan untuk merapatkan shaf kita. Itu hukum asalnya. Terus ada pengecualian. Tatkala orang sakit, pilek umpamanya, boleh tutup. Boleh tutup. Orang batuk silahkan tutup. Nggak di masa pandemi ya. Artinya ada hajat yang menyebabkan dia menutup. Begitu pula jarak shaf umpamanya. Ketika ada yang membahayakan, ada orang di sebelah kita ini sakit, kakinya itu kena penyakit. Kalau kita rapat kita bisa tertular dengan dia. Boleh kita jaga jarak? Boleh. Jadi yang terjadi di masa pandemi ini adalah pengecualian. Keluar dari hukum asalnya. Jadi selama masih ada sebabnya, silahkan diperbolehkan sholat pakai masker dan jaga jarak. Tapi kalau sudah aman, sudah terkendali COVID-nya, maka kita tentunya harus balik seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Nah. Barakallahu fikum. Selanjutnya pertanyaan dari Nur Hasnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mau bertanya bagaimana cara mensiasati diri kita yang lagi lelah kerja
tetapi tetap ingin meraih kemuliaan Ramadan. Nah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Orang itu kalau tahu dengan apa yang akan dia dapatkan, akan semangat. Maka berusahalah untuk melihat kita mau dapat apa. Orang kadangkala kalau sudah maunya, dia lupa dengan kantuknya. Bahkan tubuhnya yang sakit pun, kalau dia melihat momennya ada orang yang dia cintai datang, dia padahal kondisinya lemah, tapi dia berusaha untuk berdiri menyambut orang tersebut. Karena kecintaan yang ada pada dirinya. Jadi tolong dipelajarin lagi, ada apa di bulan Ramadan. Yang kedua, melihat orang-orang yang semangat. Membaca sejarah bagaimana para salafus soleh, bagaimana para sahabat Nabi, bagaimana para tabi'in menghadapi bulan Ramadan, bagaimana sholat mereka. Sehingga biasanya kita kalau ngelihat orang semangat, kita juga termotivasi untuk semangat gitu loh. Tapi kalau kita kumpulnya sama orang yang malas, udah lagi lemes, kumpul sama orang malas, ya habis. Maka berusahalah tadi untuk mencari tahu tentang keutamaan-keutamaan Ramadan ini. Kemudian juga yang kedua tadi, melihat orang-orang yang bersungguh-sungguh. Yang ketiga yang perlu dilakukan adalah mengingat kematian. Orang itu kalau ingat mati, dia semangat. Dan dia akan berusaha untuk sungguh-sungguh beribadah. Mungkin ini Ramadan kita yang terakhir, kita nggak tahu. Mungkin kita juga nggak nyampe Lailatul Qadar. Maka yang ada di depan kita, kerjakan. Kemudian orang-orang yang kerja ini tolong ikutin sunnah. Sahurnya diakhirkan, berbukanya disegerakan. Yang banyak menyebabkan produktivitas seorang pegawai itu turun, yang menyebabkan dia itu lemes, nggak bisa fokus, itu bukan karena puasa, tapi karena kurang tidur. Maka tolong dihindarin begadang. Manfaatkan waktu semaksimal mungkin agar Ramadan kita bermakna. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya dari Pak Sunarto. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz selalu sehat, amin. Saat puasa kita berwudu, apakah kita boleh melakukan kumur-kumur? Atau saya tambah dengan pertanyaan berikutnya, yaitu sikat gigi pada saat puasa, Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah, berkaitan dengan kumur-kumur, nggak ada masalah. Berkaitan dengan pakai siwak, nggak ada masalah. Ustadz, sikat gigi sama aja dengan siwak. Yang penting jangan ditelan. Siwak itu ada rasanya. Ketika orang pakai siwak, adalah yang masuk ke tenggorokan, tapi sangat sedikit sekali. Ketika orang kumur-kumur, ada sisa-sisa air itu yang mungkin akan tertelan nantinya. Tapi kita tidak menelannya. Tapi bukan niat menelannya. Jadi insya Allah tidak membatalkan, tetap disyariatkan untuk kumur-kumur, kemudian istinsyak, menghirup air ke hidung itu juga disyariatkan dalam kondisi puasa, tapi jangan terlalu berlebihan sehingga masuk nanti ke tenggorokan nantinya. Pokoknya masuk ke hidung kemudian dikeluarkan kembali. Jadi sikat gigi diperbolehkan. Ada mungkin yang berpendapat sikat gigi itu dilarang setelah zawal, setelah masuk waktu zuhur. Kenapa? Karena aromanya orang yang berpuasa itu lebih baik dari misik. Jangan dihilangkan dengan sikat gigi. Aromanya orang puasa itu bukan dari mulutnya tapi dari perutnya. Dan itu nanti akan wangi ketika kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Kalau sekarang bau, maka silahkan sikat gigi, nggak ada masalah. Yang penting tadi jangan ada yang ditelan ya. Maksudnya kalau ada sisa-sisa karena air liur yang namanya kita kumur-kumur, kan basah mulut kita. Ada sedikit air yang mungkin tertelan tanpa sengaja dan tidak diniatkan, aman insyaallah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan, saya gabung aja ya supaya ini pertanyaan terakhir yang datangnya dari Pak Tovan dan juga Bu Puji ya, sekalian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk ibu hamil yang kemudian berlanjut dengan waktu menyusui, apakah bisa membayar fidyah atau mengqadha saat sudah selesai waktu menyusu? Kemudian pertanyaan dari Ibu Puji yaitu, bolehkah main sosmed atau main game saat puasa? Nah, Masya Allah, barakallahu fiik.
Nah, ahibati fillah, berkaitan dengan yang menyusui. Jadi kadang-kala ini hamil, kemudian dia lahiran, menyusui, meninggalkan puasa. Apa yang harus dia lakukan? Tetap dia wajib mengqadha. Kapan mengqadhanya? Ketika mampu. Ketika alasan dia nggak puasa itu telah hilang. Kalau bicara karena dia menyusui. Terus gimana Ustaz? Kan lama menyusui. Menyusui itu 2 tahun. Tapi kondisi orang menyusui ini beda-beda. Di awal mungkin berat buat anaknya. Tapi nanti ada anaknya setelah 6 bulan, anaknya itu sudah ya ada makanan tambahan, ada susu tambahan. Maka disinilah sang ibu bisa mengqadha puasanya nantinya. Tapi gimana Ustaz kalau ternyata ketemu Ramadan belum mengqadha? Ya tetap dihitung utang. Nanti mengqadhanya di bulan Syawal di tahun selanjutnya. Karena memang dia meninggalkannya dengan alasan yang diperbolehkan oleh syariat. Jadi tetap jamaah melihat pendapat yang mengatakan wajib mengqadha itu lebih hati-hati ya. Lebih hati-hati. Karena memang kondisi orang yang hamil dan menyusui ini seperti orang yang sakit. Nggak bisanya itu temporary. Nggak selamanya. Hanya ada waktu ya mungkin setahun 2 tahun dia nggak mampu. Setelah itu dia mampu. Yang bayar fidyah itu adalah orang yang memang nggak mampu puasa lagi. Sedangkan ibu yang hamil ini, ya sekarang nggak bisa. Mungkin tahun depan nggak hamil, dia bisa puasa. Terus kenapa kemarin dia nggak puasa dengan membayar fidyah? Maka lebih dekat kondisi ibu hamil dan menyusui seperti orang sakit yang diharapkan sembuh. Tapi kalau tidak diharapkan sembuh, ya tentunya dia bayar fidyah. Kemudian berkaitan dengan main sosmed, ya, main game. Ahibati fillah, Ramadan ini kita diperintahkan untuk panen pahala. Tapi ada orang-orang memang yang nggak pernah tanam kebaikan di bulan Rajab, nggak pernah menyiramin kebaikan di bulan Sya'ban. Jadi bulan Ramadan sama dengan bulan lainnya. Sama dengan bulan lain. Jabir bin Abdullah mengatakan, pada hari engkau berpuasa itu, hendaklah pendengaranmu berpuasa juga. Nahan diri dari kemauan kita. Kita tahu makan mubah loh. Makan itu mubah, kita tahan. Maka ketika engkau puasa, falyasum sam'uka, hendaklah pendengaranmu berpuasa. Penglihatanmu berpuasa, mulutmu berpuasa. Kita disuruh berpuasa semuanya. Menahan diri namanya puasa itu. Jangan sampai hari puasamu sama dengan hari gak puasa. Kalau bicara sosmed, kalau ada perlunya engkau untuk melihat sesuatu yang berguna, tafadhol. Makanya nasihat ana di bulan Ramadan ini, mungkin engkau bisa mengurangin. Salah satunya nggak ngelihat status orang. Ramadan nggak ngelihat status orang. Ana mau ngelihat status anak. Ada apa ngelihat statusnya fulan. Engkau fokus melihat dirimu. Nggak usah ngurusin orang. Main game tinggalin. Benar-benar bagaimana Ramadan ini kita membaca Al-Quranul Karim, berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla sebulan jamaah, pas syahr. Setelah itu kita nggak puasa lagi. Kita masuk ke bulan Syawal. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, ahibati fillah. Di bulan Ramadan ini bulannya berdoa. Berusahalah untuk membaca doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Kenapa? Karena kalau kita bikin doa sendiri, biasanya panjang, isinya dikit. Tapi doa Nabi SAW itu dikit, isinya banyak. Di antara doa yang sering Nabi bacakan ketika bermajlis dengan para sahabatnya, beliau mengatakan, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana ala man zalamana, wansurna ala man adana, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu yang bisa Anda sampaikan. Anda mohon undur diri. Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ustaz Syafiq Riza Basalama.